Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Megadiningrum, NPI 1461800 dari mata kuliah pengolahan bahasa alami kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pre-processing data yang meliputi 1. Tokenization, 2. Case folding, yang ketiga stop word removal, yang keempat stemming, dan yang kelima post tagging. Semua pre-processing tersebut akan diproses menggunakan Python, library NLTK, dan juga sastrawi. Paragraf yang akan saya gunakan kali ini dari tugas pertama saya pada mata kuliah pengolahan bahasa alami, yaitu yang seperti tertera pada layar. Paragraf ini akan saya ubah terlebih dahulu menjadi list kalimat seperti gambar. Kemudian, langkah pertama pada proses kali ini yaitu tokenizing. Tokenizing di sini untuk menentukan token dan dipilah dan dimasukkan pada word token. Sebelum menjalankannya, kita harus mengimport terlebih dahulu word token ini. Kita harus mengimport ini terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita bisa jalankan. Maka hasilnya akan seperti gambar, yaitu semua akan terpilah-pilah ke bawah seperti ini. Kemudian, setelah proses pertama kita sudah lakukan, kita berganti pada proses yang kedua, yaitu case folding. Case folding digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi lowercase atau huruf kecil. Jadi yang huruf besar pada kalimat di atas bisa berubah menjadi huruf kecil. Maka langsung saja kita jalankan programnya ya. Nah, ini semua kata-kata yang sebelumnya huruf besar menjadi huruf kecil. Contohnya yaitu semisal ini, abang. Abang ini A-nya adalah huruf besar. Tapi pada proses case folding, abang A-nya menjadi huruf kecil. Ini ya. Jadi ini dia sudah menjalankan programnya. Oke, selanjutnya kita berpindah pada proses yang ketiga. Proses ketiga yaitu stop word removal. Stop word removal digunakan untuk penghilangan kata-kata yang tidak bermakna pada paragraf tersebut. Pada proses ini kita akan mengimport terlebih dahulu nltk.corpus import stop word. Karena kita akan menggunakan stop word, kita harus mengimport terlebih dahulu ini ya. Setelah kita mengimport, baru kita bisa menjalankan programnya.
Ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kata-kata yang bermakna pada paragraf sebelumnya akan dihilangkan pada proses kali ini. Setelah kita melalui 3 proses di atas, ini adalah proses yang keempat, yaitu proses stemming. Proses stemming yaitu proses di mana pada proses ini akan dilakukan perubahan kata menjadi kata dasar, atau lebih simpelnya bisa dijelaskan menghilangkan imbuhan pada kata. Contohnya imbuhan itu seperti me, kan, di, per, dan lain sebagainya. Pada proses ini kita akan menggunakan library sastrawi. Jadi kita harus mengimpor terlebih dahulu library sastrawi. Kita harus mengimpor terlebih dahulu seperti ini. Setelah kita mengimpor, baru kita akan bisa menjalankan programnya. Kita coba menjalankan programnya ya. Nah, ini hasil-hasil dari lari. Seharusnya lari ini adalah berlari. Kita coba lihat ya. Pada contoh paragrafnya, berlarian memiliki imbuhan ber dan an, akhiran an. Di sini menjadi lari. Lalu kemudian tarik. Di sini menarik, berimbuhan me, berimbuhan men, jadi tarik. Seperti itu. Lalu kemudian kita memasuki proses yang terakhir, yaitu proses post tagging. Proses kelima ini yaitu proses post tagging, di mana penandaan proses ini akan menggunakan library CRF tagger. Jadi kita harus mengimport dulu library CRF tagger ini ya, from NLTAG tag import CRF tagger. Kita harus mengimportkan terlebih dahulu baru bisa menjalankan programnya. Pada proses ini menggunakan model Al-Indomain Tag Corpus. Nah, kita menggunakan model ini pada proses terakhir. Proses ini digunakan untuk memilah kata-kata yang sudah jadi kata-kata yang sudah di stem atau sudah dijalankan pada proses keempat akan diberi tanda apakah termasuk kata benda atau kata kerja maupun kata sifat. Jadi kita diberitahu pada proses ini, kita diberitahu apakah kata-kata tersebut merupakan kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Kita jalankan programnya ya. Nah, ini kita diberitahu. Nah, ini lari termasuk FB. FB yaitu verb, di mana verb itu adalah kata kerja, berarti lari itu merupakan kata kerja. Kemudian tarik NN, non singular, itu kata benda. Topi termasuk verb atau kata kerja. Harusnya topi ini harusnya NN, kata benda. Seharusnya ini bukan FB, harusnya NN. Seperti itu contoh-contoh yang
Sekian penjelasan tentang preprocessing kali ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.